Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata pelajaran telah kurikulum, Ibu Health Analyst MPD, dan juga teman-temanku yang saya banggakan. Baik, langsung saja. Saya Abdul Razak dengan NIM 181210196 ingin mempresentasikan mengenai pemetaan kurikulum atau kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran PAI di SMP. Yang pertama, saya akan mengorganisasikan peta kurikulum dalam satu semester yang terdiri dari kompetensi inti, standar kompetensi, dan juga kompetensi dasar. Kompetensi inti meliputi 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menghargai dan menghayati berlaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kemudian mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan juga membuat. Dan ranah abstrak, yaitu meliputi menulis, membaca, menghitung, dan merangkum, serta dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian di sini ada standar kompetensi, yaitu 1. Memahami Al-Quran surat Al-Insyirah. Yang kedua yaitu memahami tata cara sholat berjamaah dan juga sholat munfarid. Selanjutnya yaitu memahami sejarah tradisi Islam di Nusantara. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama tadi mengenai Quran hadis, menampilkan bacaan Quran surat Al-Insyirah dengan tartil dan benar. Kemudian menyebutkan arti Quran surat Al-Insyirah. Kemudian mempraktikkan perilaku bekerja dan selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam Quran surat Al-Insyirah. Kemudian menyebutkan pengertian dan ketentuan sholat munfarid maupun berjamaah. Kemudian dalam materi sejarah yaitu menceritakan seni budaya lokal sebagai bagian dari tradisi Islam dan juga memberikan apresiasi terhadap tradisi dan upacara adat kesukuan Nusantara. Kemudian poin B yaitu hasil konteks, tema, unit, dan relevan. Pada bab pertama mata pelajaran PAI kelas 9 semester 2 membahas mengenai pengamalan Quran surat Al-Insyirah pada kehidupan sehari-hari. Surat Al-Insyirah sendiri yaitu surat yang ke-94 dalam Al-Quran yang berarti atau yang punya arti kelapangan. Surat ini terdiri dari 8 ayat yang termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Insyirah memiliki keutamaan yaitu melapangkan hati jika rutin membacanya. Kemudian keutamaan yang lain yaitu dapat mendatangkan rizki. Bab kedua yaitu mengenai keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah sendiri yaitu sholat yang dilakukan dengan cara berjamaah yang dimana biasanya terdiri paling sedikit atas 2 orang, yang satu jadi makmum, yang satu jadi imam. Sedangkan sholat munfarid adalah sholat yang dilakukan dengan cara sendiri. Keutamaan sholat berjamaah yaitu akan ditinggikan derajatnya mencapai 27 derajat sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendiri dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bab ketiga membahas mengenai tradisi Islam di Nusantara. Tradisi Islam di Nusantara lahir berdampingan dengan penyebaran agama Islam di Nusantara itu sendiri yang dibawa oleh para pedagang Gujarat, India, Persia, dan Arab. Para ulama yang menyebarkan ilmu-ilmu agama dan mendalami ilmu agamanya, sehingga dengan ilmu-ilmu yang telah mereka dalami, para ulama atau sunan terdahulu bisa meluruskan kebudayaan atau tradisi yang melekat pada bangsa Indonesia, sehingga tradisi atau budaya tersebut sejalan dengan syariat Islam. Misalnya di Pulau Jawa, yang mana masyarakat begitu kental dengan seni dan budaya Jawanya, seperti wayang, musik,
seni bangunan, ukiran kayunya, dan lain sebagainya. Budaya tersebut kemudian oleh para Sunan dijadikan sebagai sarana dakwah, sehingga masyarakat Indonesia atau Nusantara bersedia mengikuti ajaran agama Islam dengan sukarela. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks, tema, teks, unit yang relevan. Pada bagian ini akan dikembangkan perencanaan materi pembelajaran PAI kelas 9 semester 2 yang merupakan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran menggunakan metode belajar yang sesuai dengan materi yang disampaikan dan juga media pembelajaran yang menarik. Pada bab pertama yaitu pengamalan surat Al-Insyirah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan membaca keseluruhan ayat Al-Quran surat Al-Insyirah dengan tartil dan benar, menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam bekerja keras dan selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam kandungan surat Al-Quran surat Al-Insyirah. Kemudian mempraktikkan perilaku dalam bekerja keras dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kandungan surat Al-Quran surat Al-Insyirah. Kemudian yang kedua yaitu tentang keutamaan sholat berjamaah. Menjelaskan pengertian sholat berjamaah, menjelaskan pengertian sholat munfarid, menunjukkan dalil-dalil tentang sholat berjamaah dan juga sholat munfarid. Kemudian menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Materi yang terakhir yaitu tentang tradisi Islam Nusantara, yaitu menjelaskan pengertian tentang tradisi Islam Nusantara, mempelajari tradisi dan upacara adat kesukuan Nusantara, dan juga memberikan apresiasi terhadap tradisi dan upacara adat kesukuan Nusantara. Poin terakhir yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran. Nah, di sini dalam mengembangkan ide-ide pembelajaran, di sini ada beberapa yang bisa disebutkan, yaitu seperti membuat pembelajaran kreatif, penggunaan audio dan video sehingga siswa dapat tertarik mengikuti pelajaran. Pembelajaran di luar kelas. Nah, pembelajaran di luar kelas ini dapat dikembangkan apabila pembelajaran di dalam kelas sudah tidak efisien dan juga guru membuat forum diskusi dan memberikan siswa untuk mengungkapkan pemikiran mereka. Ini juga bagus untuk dikembangkan. Dan juga di sini ada melibatkan games atau permainan. Nah, melibatkan games dan permainan dalam pembelajaran dapat dikembangkan apabila murid atau pelajar merasa jenuh dan bosan terhadap pelajarannya, sehingga menyelipkan permainan atau game dalam sebuah pelajaran bisa dikembangkan atau bisa digunakan dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu membuat komunitas belajar. Baik, cukup sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.